Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilul Huda, taat, hebat, juara. Anak-anakku semuanya kelas 6 Indonesia, 6 Cirebon dan 6 Jawa Barat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita lanjutkan kembali di tema yang ke-8 ya, di pelajaran IPS ya, di subtema yang kedua kita akan mempelajari lagi tentang Asia Tenggara. Jadi ada beberapa nanti negara-negara yang akan kita bahas bagaimana kehidupan sosial budayanya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah kalian nanti bisa menjelaskan hubungan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara dengan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya. Nah, ini negara pertama yang akan dibahas ya. Jadi ada 2 negara yang akan kita bahas hari ini. Pertama adalah negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang terletak di semenanjung Malaya. Secara astronomis, wilayah Singapura terletak di antara 10 derajat 15 lintang utara sampai 10 derajat 35 lintang utara dan antara 103 derajat 40 bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Iklim yang terdapat di Singapura sama seperti di negara kawasan Asia Tenggara lainnya, yaitu iklim tropis dengan suhu rata-rata 25 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Nah, berdasarkan letak geografisnya, negara terdekat Singapura adalah Indonesia dan Malaysia. Singapura terpisah dari Indonesia oleh Selat Singapura dan dari Malaysia oleh Selat Johor. Nah, ini salah satu penampakan buatannya ya, yaitu patung Merlion yang merupakan simbol dari negara Singapura. Letak negara Singapura sangat strategis. Kenapa? Karena terletak di jalur silang pelayaran internasional. Ini menyebabkan Singapura menjadi pelabuhan transit bagi pelayaran internasional. Kegiatan transit pelayaran internasional di Singapura merupakan salah satu kegiatan pelabuhan tersibuk di dunia. Wah, pelabuhan tersibuk ya ternyata Singapura. Singapura memiliki luas hampir sama dengan luas kota Jakarta. Terbayang ya luasnya, yaitu sekitar 693 km persegi. Dengan luas tersebut, Singapura menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan luas terkecil di Asia Tenggara. Bentang lahan Singapura terdiri dari pulau-pulau kecil dan juga bukit, yaitu ya. Nah, sering disebut juga negara kota ternyata nih ya, Singapura ini. Negara Singapura tidak banyak memiliki sumber daya alam. Mayoritas penduduk Singapura berprofesi dan bekerja di sektor pelayanan jasa. Meskipun demikian, Singapura tercatat sebagai negara termakmur di Asia Tenggara karena devisa negara yang diperoleh dari kegiatan transit pelayaran internasional. Penduduk Singapura merupakan penduduk campuran dan pendatang yang berasal dari suku Tiongkok, Melayu, India, Arab, Peranakan, dan bangsa lainnya. Istilah peranakan mengacu pada keturunan campuran orang-orang Tiongkok dan Melayu. Akibat penduduk yang beragam dan didorong oleh wilayah Singapura yang merupakan bekas jajahan Inggris, maka bahasa yang digunakan di negara Singapura adalah bahasa Inggris. Budaya Asia dan Eropa tercampur dalam pola kehidupan masyarakat Singapura, baik dari arsitektur bangunan maupun pola kebiasaan hidup masyarakatnya ya. Ini ya, dan ini ada penampakan alam maksudnya, yaitu pemandangan dari Teluk Marina Singapura. Dari kejauhan terlihat kapal-kapal yang mengangkut peti kemas. Wah, luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke negara Filipina ya, negara kepulauan juga di Asia Tenggara ya, sama dengan Indonesia. Filipina adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan. Secara astronomis,
Filipina terletak di antara 5 derajat 20 lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan di antara 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat 30 bujur timur. Iklim di negara Filipina sama dengan sebagian besar iklim negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu beriklim tropis dengan suhu rata-rata 25 derajat sampai 28 derajat Celcius. Nah, sekarang Filipina memiliki sekitar 7.641 pulau dengan pulau terbesarnya yaitu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Jadi dua pulau terbesar di Filipina ya, Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Filipina memiliki banyak gunung berapi, ya sama dengan Indonesia ya karena bentuknya kepulauan. Pertanian di Filipina banyak terdapat di dataran Luzon Tengah dan dataran Sungai Cagayan di Pulau Luzon Utara. Filipina merupakan suatu negara di kawasan Asia Tenggara yang sering diterjang badai. Salah satu badai yang pernah terjadi adalah Typhoon. Jadi suka disebut juga Typhoon Nina yaitu ya. Badai tersebut kerap melanda bagian utara dan tengah Filipina. Typhoon biasanya terjadi antara bulan September sampai November. Sebagian besar penduduk Filipina merupakan keturunan dari bangsa Spanyol yang dulu menjajah kawasan tersebut ya. Jadi kalau Singapura itu jajahan Inggris, kalau Filipina jajahan negara Spanyol ya. Suku keturunan bangsa Spanyol disebut sebagai suku Mestizo. Oleh karena itu, terdapat perpaduan yang menarik antara budaya barat dan timur di Filipina. Sementara itu, penduduk asli Filipina adalah suku Negrito yang sekarang hidup di daerah pedalaman karena terdesak oleh perkembangan zaman. Nah, lanjut lagi ya, Filipina memiliki julukan Home of the Green Revolution atau Rumah Revolusi Hijau. Hal itu karena Filipina berhasil memajukan bidang pertanian dan membangun pusat penelitian padi. Luar biasa ya. Kondisi tanah yang subur menunjang kegiatan pertanian di Filipina sehingga sebagian besar masyarakatnya masih mengandalkan bidang pertanian. Wah, itu ya. Luar biasa nih negara Filipina ini ya. Hampir sama nih negara dengan negara Indonesia karena berbentuk kepulauan. Sekarang kita lihat budayanya. Kalau tadi kehidupan sosialnya ya, sekarang kehidupan budayanya bagaimana? Budaya Filipina sangat dipengaruhi oleh budaya Spanyol yang selama lebih dari 3 abad menjajah negara tersebut. Jadi lebih dari 300 tahun ya, kalau Indonesia 350 tahun ya oleh Belanda nih. Budaya Spanyol mempengaruhi musik, makanan, seni, agama, bahasa, dan tarian rakyat Filipina. Salah satu tarian Filipina yang dipengaruhi budaya Spanyol adalah tari Charinosa. Tarian tersebut berasal dari Kepulauan Bisaya yang diperkenalkan oleh orang Spanyol pada masa kolonisasi Spanyol di Filipina, ya, masa penjajahan maksudnya. Bagi masyarakat Filipina, alam memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu sumber kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan pakaian adat bangsa Filipina yang terbuat dari bahan alam. Pakaian adat laki-laki Filipina yang dinamakan barong Tagalog dibuat dari kain yang dihasilkan dari serat pisang, ya, batang pisang dan daun nanas. Ya. Kemudian sementara pakaian adat perempuan disebut gaun yang disebut gaun Maria Clara yang dihasilkan oleh serat batang kelapa. Wah, ini ya kehidupan sosial budaya negara Filipina ya. Jadi kalian bisa bandingkan bagaimana kehidupan sosial budaya di negara Singapura dan di negara Filipina. Yuk. Nah, setelah belajar tentang bagaimana kehidupan sosial budayanya, maka kita lihat ya, kita bisa merenungkan dari satu hadis. Allah telah menciptakan alam semesta untuk mencukupi segala kebutuhan makhluknya. Betul? Ya, semua itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Untuk mendapatkan rezeki, manusia perlu mencari dengan cara berusaha, ya, berusaha ya.
Berusaha dan menerima pemberian Allah adalah bukti syukur kita kepada Allah. Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, mencari harta yang halal adalah wajib bagi setiap muslim. Itu yang bisa disampaikan ya untuk hari ini. Nah, dari hadis riwayat Tabrani ya. Oke. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.